Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin wa anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ayatul ukhra, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Tak lain dan tak bukan yang pantas kita ucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, sehingga kita mampu menggerakkan seluruh organ tubuh kita untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dalam melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini. Di waktu fajar kita terbangun sampai kita beraktivitas siang hari ini, berapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Terkadang kita khilaf, terkadang kita berdosa, perbuatan yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dan tak bukan tempat kita mengadu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di siang hari ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terlahir dalam kondisi fitrah dan meninggal nantinya dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Sehingga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang selalu melaksanakan perintah Allah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ketika kita bersalawat terlontar dalam lisan kita sebagai bukti bahwasanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sehingga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu belakangan ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita baca, kita dengarkan dan kita lihat bagaimana perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir sampai beliau meninggal. Beliau tidak menitipkan harta, beliau tidak menitipkan pangkat dan jabatan. Beliau berpesan bagaimana kita manusia memilih akhlakul karimah, akhlak yang baik sebagai pedoman kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sifat Rasulullah itu ada sidik, amanah, fatanah dan tabligh. Di antara yang empat itu mudah-mudahan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai contoh bagi kita. Kenapa demikian? Karena kesuksesan manusia itu tergantung kepada kejujuran. Ketika kita jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti dengan sebaik-baiknya. Allah akan berikan yang terbaik kepada hamba tersebut. Apapun bentuk pekerjaan kita, kemudian usaha kita, di saat kita betul-betul menanamkan dalam kehidupan kita kejujuran kita, insya Allah semuanya itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an kita diingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 152 agar manusia selalu tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, aku akan niscaya ingat kepada engkau. Bersyukurlah engkau dan yang pernah ingkar atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Konsep pertama dalam khutbah kita ini adalah agar nikmat yang diberikan Allah kepada kita tidak jauh, kemudian diambil oleh Allah kembali, kemudian kita tergolong orang yang kufur nikmat, supaya itu tidak terjadi dalam diri kita, agar kita selalu mengalir rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita, kemudian kita termasuk orang-orang yang betul-betul menikmati apa yang telah kita rasakan dari hasil doa kita yang mustajab di Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menjalin hubungan silaturahmi kita, persaudaraan kita, keakraban kita. Ketika kita menjalin hubungan silaturahmi yang baik, kemudian persaudaraan kita yang baik, maka tidak bisa diganti dengan apapun. Kita bangga dengan harta kita, tidak akan bisa diganti dengan harta. Kita bangga dengan jabatan kita, maka tidak bisa diganti dengan jabatan. Kita punya kekuasaan kita saat ini, maka tidak bisa diganti dengan hubungan persaudaraan. Kenapa demikian? Begitulah Allah ingatkan kepada kita bahwasanya nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain kecuali diri kita sendiri yang merasakannya. Agar manusia yang lain merasakan, menikmati, tentu yang pertama adalah dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita juga diingatkan, kunci kita masuk surga itu adalah silaturahmi. La yadkhulul jannah qati'um rahimah. Tidak akan masuk surga seorang hamba tersebut ketika dia memutuskan hubungan silaturahim. Kita singgung dalam kehidupan kita, dalam bernegara, mungkin saja karena politik, mungkin saja karena partai, mungkin saja karena selisih dalam memilih, menentukan keputusan. Ini yang membuat kita putus silaturahim kita. Bahkan seorang ayah bertengkar dengan anaknya, anak bertengkar dengan ayah, dalam rumah tangganya tidak ada harmonis yang baik. Kenapa demikian? Karena dia hanya mendahulukan nafsu di dunia saja, sementara mereka tidak paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dan nikmat yang mulia kepada hamba tersebut. Jangankan kita dikucurkan rezeki, dikucurkan nikmat, kesehatan dan kekuatan kita, doa kita mustajab insya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu, masuk surga saja kita tidak ketika kita memutuskan hubungan silaturahim kita. Maka dalam hal ini, melalui mimbar khutbah ini, khatib mengajak, mari kita jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Bahwasanya selaku ayah yang bertanggung jawab untuk istri yang dia cintai dan anak yang dia sayangi, mari kita cari rezeki yang halal dan thayyibah, yang baik insya Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki tersebut akan mengalir. Kenapa demikian? Yang berdoa itu bangun di waktu fajar, melaksanakan solat sunnah fajar kita, melaksanakan solat subuh kita, kemudian solat sunnah duha kita, berdoa kita. Bukan kita saja yang meminta kepada Allah. Ketika istri kita melepas seorang suami yang dia cintai, berangkat bekerja, berangkat usaha, membuka tokonya, kemudian berangkat dia untuk mencari rezeki yang halal dan thayyibah, secara zahir istri kita dan anak kita sudah berdoa supaya kita dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini perlu kita jaga bahwasanya yang berharap ketika kita berangkat dari rumah, kemudian kembali kita ke rumah kembali mencari rezeki yang halal dan thayyibah, kemudian yang berharap adalah istri yang kita cintai, anak yang kita sayangi. Maka dalam hal ini melalui mimbar khutbah khatib mengajak, jangan kita campur adukan yang hak dengan yang batil. Kenapa demikian?
Karena orang-orang yang sabar mencari rezeki, itulah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mungkin hari ini kita berusaha, belum lagi dikucurkan rezeki atau nikmat oleh Allah. Tetapi ketika kita istiqomah, membuka toko kita, membuka usaha kita, bekerja kita, berangkat kita dari rumah, apapun bentuk profesi kita, Allah akan berikan yang terbaik kepada hamba tersebut ketika dia istiqomah dan ikhtiar dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi kita semuanya yang masih hidup sendiri, yang belum punya istri, yang belum punya anak, yang kita cari itulah ridha Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih besar pahala kita, akan lebih besar nikmat yang diberikan oleh Allah ketika tidak ada beban bagi diri kita, di saat kita bisa menjaga hati kita, menjaga hawa nafsu kita, kemudian betul-betul rezeki itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar rezeki kita tidak dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian rezeki tersebut tidak diberikan oleh Allah kepada kita di saat kita meminta belum dikabulkan oleh Allah. Bagaimana rezeki itu datang kepada kita? Yang kedua, jangan memakai dan memakan yang haram. Ketika kita sering memakai dan memakan yang haram, jangankan doa kita mustajab, doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita rajin, kemudian puasa kita rajin, tidak pernah kita berbuat maksiat, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita memakai dan memakan yang haram. Kita nikmati sendiri tanpa satu orang pun yang tahu. Sekian lama kita melaksanakan itu, sekian lama kita mengkonsumsi. Nah, inilah yang membuat penyebab yang hal tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini melalui mimbar khutbah khatib mengajak, jangan pernah kita memakai yang ada dalam tubuh kita, yang kita pakai dalam sehari-hari. Kalau memang masih ada hubungan dengan orang lain, mari kita selesaikan. Mari kita temui orang tersebut agar kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memakan yang haram, ketika kita makan, kita konsumsi, menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, tumbuh dengan besar, kemudian bersemayam dalam tubuh kita. Inilah yang membuat diri kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara kita memeliharanya? Yang pertama, mari kita berikan harta, uang, penghasilan kita untuk membeli makanan yang baik untuk mereka. Kemudian apa lagi? Kita ajarkan dia untuk baca tulis Al-Quran. InsyaAllah meskipun kita bukan hafiz, meskipun kita bukan penghafal Al-Quran, tetapi terlontar dalam mulut kita, mengajarkan anak kita dalam membaca Al-Fatihah. Inilah bukti saksi nanti di akhirat bahwasanya seorang ayah, seorang ibu telah mengajarkan setiap huruf demi huruf dalam Al-Quran untuk anaknya bisa membaca Al-Quran. Tetapi kita tidak pernah luangkan waktu kita untuk mengajarkan anak kita membaca tulis Al-Quran. Maka sesedih-sedihnya manusia, sesedih-sedihnya orang tua yang tidak pernah meluangkan waktunya untuk mengajarkan anaknya membaca Al-Quran. Meskipun kita tidak bisa mengajarkan menghatam Al-Quran, ketika orang yang sudah mampu, yang sanggup, masih banyak guru-guru yang bisa mengajarkan anak kita tajwidnya, makharijul hurufnya, membenarkan bacanya. Tetapi sebelum kita berikan kepada orang tersebut, mari kita awali dalam rumah tangga kita. InsyaAllah rumah tangga kita akan menjadi rumah yang mulia. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ketika kita ajarkan anak kita, maka anak kita itulah yang akan berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ketika orang tua berdoa,
Jadikanlah keluargaku, anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Berdoa pun kita kalau tidak ada usaha dari orang tua, maka semuanya itu akan mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui mimbar khutbah ini bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi iktibar bagi diri kita, terutama bagi kita yang sudah berkeluarga, agar rezeki kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalinlah hubungan silaturahim kita. 4 orang, 5 orang kita bersaudara. Mari kita saling kunjung mengunjungi. Meskipun tidak bisa kita mengunjungi, mari kita saling berkomunikasi dengan media sosial kita. Agar apa? Agar kita saling tahu bagaimana keadaan saudara kita. Membutuhkan dia tidak dengan kita? Butuh dia suara kita tidak? Rindu tidak dia dengan kita? Itu semuanya hanya sepele saja, hanya simpel, tetapi maknanya, hikmahnya luar biasa. Di saat saudaranya tersenyum melihat diri dia, saat saudaranya merasakan apa yang dirasakannya saat ini, semua itu akan membantu dia dengan doa kita. Kemudian bagaimana kita semuanya menjadi hubungan kita dengan baik, dan insya Allah semuanya itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan kita nikmati sebesarnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, tidak akan pernah sanggup. Tetapi kita lihat dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, kemudian yang di hadapan kita, di samping kita, di belakang kita, itulah rezeki kita yang bisa kita dapatkan saat ini. Ketika kita ikhtiar, maka akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan pernah kita kufur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, menjadi iktibar bagi diri kita semuanya, dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.